terkecoh. Sejak ratusan tahun lalu, dunia mengenalnya bukan hanya tetapi karena jiwa-jiwa muda yang tak henti bergejolak menolak. Di masa Sultan Iskandar Muda, Aceh menjelma kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Ia membangun armada laut dengan ribuan kapal, mendirikan benteng raksasa Kutaraja, dan memimpin perang melawan Portugis hingga Malaka pun dibuat gemetar. Sejarah mencatat, para panglima perangnya adalah orang-orang muda yang berani menyeberang samudera hidup untuk cita-cita yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Kemudian datang masa Sultanah Safia Indonesia, perempuan yang memimpin kerajaan saat dunia masih mengurung perempuan di balik tabir. Ia mendirikan lembaga pendidikan, mengundang ulama dari luar negeri, dan mengutus generasi mudanya belajar ke Timur Tengah. Dari masa ini, kita tahu bahwa Aceh percaya ilmu dan keberanian adalah harta terbesar bangsa. Kemudian ada seorang panglima perang bernama Teguh Umar. Ia berpura-pura tunduk kepada Belanda hingga ia dijuluki si pengkhianat oleh sebagian orang. Namun siapa sangka di balik pura-puranya itu ia mengumpulkan senjata, mengatur strategi, dan pada saat yang tepat ia berbalik menghantam musuh dengan kekuatan yang sangat mengguncang. Sejarah mencatat Belanda terkecoh dan Aceh pun tersenyum di tengah duka. Seorang perempuan bernama Jenati berdiri dengan mata yang menyala api. Ketika suaminya gugur, ia tidak tunduk. Ia justru mengangkat rencong. Dan dalam sejarah yang sering terlupakan, ia pernah menebas nyawa seorang jenderal Belanda dengan tangannya sendiri. Tidak hanya melawan dengan senjata, ia juga melawan dengan sabar, menahan lapar, menahan sakit, hingga akhirnya matanya buta. Dan jauh sebelum mereka ada Laksamana Malahayati, perempuan pertama yang memimpin armada laut perang. Ia memimpin pasukan Inem Bale, para janda yang kehilangan suami namun tidak kehilangan suami. Mereka mengarungi lautan, menyerang kapal-kapal penjajah saat dunia menganggap lautan hanyalah panggung bagi laki-laki. Hingga ke masa paling kelam dalam sejarah modern, masa konflik, referendum, perlawanan, hingga perdamaian. Anak-anak muda Aceh selalu menjadi barisan terdepan. Generasi muda selalu menjadi wajah paling keras, namun juga paling tulus dalam memperjuangkan harga diri. Tidakkah kita melihat dari abad ke abad, Aceh selalu bertumpu pada generasi mudanya? Tidakkah kita melihat benang merahnya sama, bahwa sejatinya kekuatan Aceh bukan pada senjata atau harta, tetapi pada api yang menyala di dada anak mudanya? Aceh tidak pernah kekurangan pahlawan. Yang ditakuti bukanlah senjata mereka, tetapi keberanian dan keyakinan anak mudanya. Lalu, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah masih menjaga api itu? Atau membiarkannya padam perlahan-lahan di tangan generasi muda sendiri?
Namun hari ini, di tanah yang sama, Aceh menghadapi tantangan yang berbeda. Jika dulu anak-anak muda menyalakan obor di medan perang dan majelis ilmu, maka kini sebagian generasi mudanya justru terancam kehilangan arah. Angka pernikahan usia anak di Aceh masih termasuk tinggi di Indonesia. Sebuah ikatan yang merampas hak mereka untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi. Remaja Aceh rentan terhadap narkoba, pergaulan bebas, hingga putus sekolah. Di era digital, lebih dari 20% remaja merasa kesepian meski hidup di tengah adat, agama, dan keluarga besar. Kesepian dunia maya sebab penyakit zaman baru yang sama berbahayanya dengan senjata di medan perang. Dan di antara luka seperti itu, ada satu aja hal lain yang tak kalah sunyi namun mematikan. Talasemia, penyakit yang kini membelit tubuh remaja Aceh. Di tanah yang dulu melahirkan panglima dan ulama, kini terpaksa pula lahir generasi yang saban bulan menggantungkan hidupnya dengan setetes darah orang lain. Aceh mencatat lebih dari 500 penyintas talasemia yang rutin transfusi, dan lebih dari 1.000 jiwa diperkirakan hidup dalam lingkaran penyakit keturunan ini. Mereka bukan prajurit di medan perang, melainkan remaja yang berperang melawan rasa lemah dengan nafas yang terengah dan waktu yang kian singkat. Serambi itu retak. Konflik panjang membuat anak ini lebih fasih menghafal dentuman senjata daripada denting lonceng sekolah. Tsunami meluluhlantakkan kota, mengajarkan arti kehilangan lebih cepat dari arti pembangunan. Kini generasi muda Aceh kerap tampak seperti diorama yang ditinggalkan. Ada yang menikah sebelum sempat dewasa, ada yang menganggur di warung kopi, ada pula yang menyimpan mimpi besar tapi tak punya ongkos untuk naik ke tangga pertama. Oh, malang niat nasib kami. Inikah wajah generasi tanah pejuang? Apakah tak rela melihat pemuda Aceh tumbuh rapuh sementara nenek moyang mereka dulu menguncang dunia? Namun, Aceh bukan hanya luka. Ia adalah tanah doa, tanah kopi, dan tanah samudra. Kopi gayung tumbuh dari pahit, tetapi harum sampai ke negeri seberang. Masjid Raya Baitur Rahman pernah diterjang tsunami, namun tetap berdiri tegak seperti doa yang tak bisa dipatahkan. Inilah Aceh, rapuh tapi juga teguh, retak tapi tetap bercahaya. Sejarah panjang itu mengajarkan kita satu hal, bahwa setiap zaman melahirkan tantangannya dan setiap generasi selalu punya kesempatan untuk selalu bangkit. Dulu BKKBN, kini naik jabatannya menjadi kementerian. Namanya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Singkatnya Kemenduk Bangga. Menjaga denyut keluarga komitmennya menjadi tanda bahwa urusan penduduk adalah urusan masa depan bangsa.
hadir bukan dengan senjata, melainkan dengan program yang menyalakan asap. Sekarang saatnya bicara tentang pembangunan kependudukan. Grand design pembangunan kependudukan jangan hanya jadi peta di dinding-dinding kantor. Ia harus jadi peta bagi mereka yang berjalan dengan kaki telanjang. Ngomongi BKKBN. BKKBN itu ada namanya generasi berencana. Tempatnya memimpin remaja Aceh agar berani bermimpi, menunda pernikahan dini, dan melanjutkan pendidikan, dan merencanakan masa depan dengan bijak. Oh, ada lagi namanya SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Tempatnya menanamkan kesadaran sejak bangku sekolah bahwa penduduk, pendidikan, kesehatan itu satu yang harus dijaga. Oh, ada lagi terakhir namanya PR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Ruang aman bercerita, mendengar, dan mencari solusi bersama. Agar apa? Agar remaja tidak merasa kesepian menghadapi dunia. Ya elah, cuma itu doang. Kamu tahu apa? Ngomong-ngomong, tau kampung KB nggak? Kampung KB, pernah dengar, tapi kurang tahu lah. Terus kalau rumah dataku, tau nggak? Rumah dataku pernah juga dengar, tapi kurang tahu. Jadi ini gue kasih tahu ya. Jadi kampung KB itu tempat masyarakat Aceh bergerak bersama. Ada yang menata keluarga, mendidik anak, dan melindungi remaja dengan nilai gotong royong yang diwariskan leluhur. Rumah dataku, pusat data yang ada di desa, agar semua keputusan berpijak pada fakta, bukan sekadar wacana. Inilah bentuk perlawanan baru, perlawanan melawan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan yang sama berbahayanya dengan peluru penjajah. Wahai remaja Aceh, sejarah kita adalah sejarah keberanian. Kekhasan kita adalah iman yang teguh, adat yang kuat, dan budaya yang memuliakan ilmu. Jangan biarkan darah pahlawan menjadi cerita kosong dalam manuskrip yang tersebar di seluruh penjuru Eropa. Jangan biarkan nama besar Aceh hanya jadi nostalgia, karena sesungguhnya keberanian hari ini bukan lagi mengangkat rencong, tetapi berani berkata, aku akan belajar lebih tinggi, aku akan menjaga tubuhku tetap sehat, aku akan menunda pernikahan demi cita-cita, aku akan melawan narkoba dan pergaulan bebas, aku akan merencanakan masa depan. Bersama Genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting, agar stunting dicegah sejak rahim. Tamasya, taman asuh sayang anak, ruang bermain, ruang tumbuh, ruang cinta bagi generasi yang kecil. Gati, gerakan ayah teladan Indonesia, agar lelaki tak sekedar pencari nafkah tetapi pendidik, pelindung, dan teladan keluarga. Sidaya, lansia berdaya, karena tua bukan akhir tapi kesempatan tetap berguna. Super Apps Keluarga, teknologi digenggam, satu aplikasi berjuta solusi. Bukankah itulah berpikir